Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan rezekinya, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengupdate kondisi kebun durian Mas Tegal. Setelah sekian lama saya tidak mengupdate kondisi kebun ya, karena lain dari satu hal menjalankan amanah Allah. Nah, saatnya saya update kembali kebun durian Mas Tegal. Kita lihat bersama. Oke teman-temannya, ini alhamdulillah nih setelah lama tidak bertemu, ternyata beberapa pohon ya di kebun durian Mas Tegal ini lagi-lagi berbunga. Oke, lihatin teman-teman semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini yang berbunga. Terus ini juga coba kita lihat ya teman-teman semuanya. Ini juga berbunga. Ini luar biasa. Ini malah banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan semuanya tidak bisa kehitung ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah beberapa pohon ya memang sedang masa generatif ya, sehingga rajin untuk berbunga dan berbuah teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya 2 pohon ini, masih ada pohon satu lagi ya di situ yang sedang berbunga pada saat ini. Teman semuanya, tahukah Anda bahwa dalam proses pembungaan dan pembuahan durian, terkadang di tengah jalan ada yang rontok, ada yang tidak berhasil, sudah berbunga, kemudian pada saat proses pembuahan gagal. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan proses pembungaan dan pembuahan, sebagaimana berikut. Teman semuanya, beberapa penyebab bunga durian bisa rontok antara lain yang pertama faktor nutrisi, yang kedua faktor alam, yang ketiga faktor penyerbukan, yang keempat faktor hama, dan yang kelima adalah faktor penyiraman. Penjelasan singkat masing-masing faktor tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama adalah faktor nutrisi. Kerontokan bunga durian seringkali terjadi karena faktor kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk proses pembungaan durian agar berjalan dengan baik. Beberapa faktor nutrisi dominan yang dibutuhkan pada saat pembungaan dan pembuahan durian meliputi kalium dan fosfat yang cukup dominan, kemudian secukupnya magnesium, kalsium, dan boron. Untuk solusi pencegahannya agar tidak kekurangan nutrisi dominan adalah yang pertama, lakukan pemberian nutrisi-nutrisi tersebut secara rutin, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian lakukan pemangkasan tunas air. Tunas air ini seringkali menjadi faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bunga durian, karena bisa jadi nutrisi-nutrisi yang ada malah salah sasaran, bukan ke bunga durian tapi malah ke tunas-tunas baru yang biasanya muncul seiring dengan munculnya bunga durian. Yang kedua adalah faktor alam. Kerontokan bunga durian ini dapat terjadi juga karena faktor alam ya teman semuanya. Ini antara lain misal
curah hujan yang tinggi atau terus menerus ini bisa mengakibatkan bunga durian lembab sehingga rontok, atau bisa juga disebabkan karena angin kencang. Ini juga bisa mengakibatkan bunga durian rontok. Untuk solusi pencegahannya, faktor alam ini ya agak susah ya teman-teman semuanya. Namun demikian, upayakan apabila telah terjadi curah hujan yang tinggi, cek dan pastikan tidak ada air hujan yang mengendap di bunga durian. Itu pun jika masih memungkinkan, artinya bunga durian tersebut dapat dijangkau, dapat dipantau oleh teman-teman semuanya. Jika tempatnya tinggi ya, yaitu sudah tidak memungkinkan. Yang ketiga adalah faktor penyerbukan. Kerontokan bunga durian dapat juga terjadi karena kegagalan proses penyerbukan. Jadi dalam hal ini karena putik sari bunga durian ini gagal dibuahi oleh putik sari yang lainnya, atau bisa jadi karena tidak terlalu banyak pohon di sekitar durian yang sedang berbunga ini, sehingga tidak banyak pula serangga penyerbuk atau tidak terjadi yang namanya serbuk silang antar tanaman yang ada di sekitar kebun kita. Solusi pencegahannya adalah sedapat mungkin upayakan terdapat beberapa tanaman lain ya di sekitar durian kita. Hal ini bertujuan untuk membantu proses penyerbukan secara alami. Untuk menghindari proses kegagalan karena faktor penyerbukan, teman-teman bisa juga melakukan penyerbukan secara manual antar varietas durian yang sedang berbunga. Yang keempat adalah faktor hama. Kerontokan bunga durian dapat juga terjadi karena adanya serangan hama. Dalam hal ini adalah pengerek bunga durian. Hama ini biasanya menyerang durian yang baru berbunga, terutama pada saat kuncup bunga dan kuncup buah, sehingga mengakibatkan kuncup bunga dan putik gugur. Solusinya adalah lakukan pengendalian dengan penyemprotan insektisida. Yang kelima adalah faktor penyiraman. Teman semuanya, faktor penyiraman ini juga bisa mengakibatkan bunga durian rontok ya, karena pada saat durian berbunga, durian ini membutuhkan kecukupan ketersediaan air yang memadai untuk memastikan proses pembungaan dan pembuahan durian ini berjalan dengan baik. Jika kekurangan air, pastinya ini akan mengganggu proses pembungaan dan pembuahan durian. Bisa jadi bunga tersebut rontok. Adapun solusi pencegahannya adalah lakukan pengecekan secara rutin kondisi tanah bawah durian. Jika terlalu kering ya, maka segera lakukan proses penyiraman sesuai dengan kebutuhan durian. Namun jangan juga berlebihan ya teman-teman semuanya, karena kalau berlebihan di proses pengairan sampai misalnya air di bawah durian tergenang, yang ada malah dikhawatirkan bisa busuk akar sehingga mengakibatkan durian malah sakit. Teman semuanya, intinya pada saat durian kita sedang berbunga, maka kita perlu melakukan perawatan ataupun treatment yang lebih ya dibandingkan dengan yang lainnya. Hal tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan durian tersebut, baik terkait dengan nutrisi-nutrisi ataupun kebutuhan air ya teman-teman semuanya, sehingga proses pembungaan durian bisa berjalan dengan baik, masuk kemudian nanti ke fase pembuahan. Demikian sharing dari saya, Durian Mas Tegal. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya, untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.